before they turn off all the lights. I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, dosen dan guru pamong, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Markus Nurumairo, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wewe Utara, Kecamatan Wewe Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan nomor induk mahasiswa PPG 23748050226. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 2023. Semoga video ini bermanfaat untuk proses pembelajaran pada masa yang akan datang. Saya mohon kritikan dan masukannya untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Terima kasih dan mari kita menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Untuk itu sebelum kita memulai semua kegiatan kita, saya minta satu orang untuk bawa kita dalam doa. Satu orang, silakan. Sebelum itu kita memulai kegiatan kita, coba kita semua berdiri dulu. Kita berdiri. Ya. Ada yang menggunakan seragam putih-putih. Ya, tolong dirapikan mejanya, dirapikan. Kita pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan dulu. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan, Bendi. Semua kita berdiri. Berkibarlah benderaku. 3. Berkibarlah
beberapa pengurus kelas bersama dengan wali kelas cek seperti apa keadaan dia di rumah, sehingga di hari-hari yang akan datang yang bersangkutan bisa bergabung dengan kita untuk belajar pada hari ini. Pak Guru akan menayangkan satu video untuk kita bisa tonton secara bersama-sama. Untuk Little Box kali ini kita akan memberikan update mengenai video pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Jokowi. Beredar di media sosial ini ada postingan video-video yang diklaim pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Presiden Jokowi. Kesimpulannya, setelah kami telusuri video yang diklaim pelajar SMP divonis 7 tahun penjara gara-gara mengkritik Presiden Jokowi ternyata tidak benar. Faktanya, video itu merupakan peristiwa sedang kasus pembunuhan siswi SMP Kamlani di Pengadilan Negeri Mojokerto Jumat 14 Juli 2023 lalu. Keluarga korban tidak terima saat hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa AB 15 tahun, yaitu selama 2 tahun 4 bulan penjara. Vonis ini ternyata lebih rendah dari tuntutan jaksa. Next, minum air es setiap hari bisa timbulkan penyakit fatal. Lagi-lagi beredar di media sosial mengenai postingan video yang mengklaim adanya penyakit fatal yang mengintai kalau minum air es setiap hari sama butan.com. Kesimpulannya, setelah kami telusuri postingan video yang mengklaim adanya penyakit fatal yang mengintai jika minum air es setiap hari, ini tidak benar ya. Karena faktanya minum air es setiap hari tidak akan menjadi masalah dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Yang terpenting adalah kecukupan air terpenuhi, yaitu 1,5 sampai 2 liter per hari kita konsumsi. Baik, itu video yang Pak Guru tayangkan. Kira-kira hal yang ditanggapi atau hal yang diamati melalui video itu apa saja yang dibicarakan dalam video tersebut? Fakta dan opini. Fakta dan opini. Apa lagi? Berita yang tidak benar-benar terjadi. Berita yang tidak benar-benar terjadi. Apa lagi? Masalah apa yang dibicarakan dalam video tersebut? Coba. Minum air es setiap hari bisa menimbulkan penyakit. Apa lagi? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Apa lagi? Ada 2 masalah yang dibahas dalam video tersebut. Ya. Pelajar SMP divonis 7 tahun karena mengkritik Presiden Jokowi. Pelajar SMP divonis penjara 7 tahun karena mengkritik Presiden Jokowi. Apa lagi? Yang lain? Yang lain. Kira-kira apa lagi? Ya. Berita yang diposting tidak benar, tidak sesuai fakta. Berita yang diposting atau yang beredar di media massa itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, itulah beberapa informasi yang diberikan atau yang ditayangkan melalui video tersebut. Berarti berbicara tentang hal itu, anak-anakku sekalian, kita itu harus menyatakan atau menyampaikan sebuah hal itu sesuai dengan fakta atau kenyataan. Jadi harus berupa data yang real ketika kita menyampaikan sebuah informasi. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Pak Guru akan menyampaikan beberapa apa yang menjadi tujuan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan pelajari tentang artikel. Dalam artikel ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di situ atau yang menjadi tujuan pembelajaran yang perlu kita pelajari pada hari itu. Yang pertama, bagaimana kita bisa menentukan masalah yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, bagaimana kita menentukan fakta dan opini dalam teks tersebut. Yang keempat, bagaimana kita itu menentukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks artikel. Nanti kita akan pelajari terlebih dahulu. Oleh karena itu, apa itu fakta?
apa itu opini, dan apa itu masalah. Seperti apa unsur kebahasaan yang perlu kita pelajari dalam materi ini. Bisa kita pahami itu? Bisa? Baik. Untuk itu mari kita membentuk kelompok untuk kita mengerjakan beberapa tugas kita melalui LKPD. Kita bentuk dalam 5 kelompok. Mulai itu. Ya, yang 1 kelompok masing-masing, 2 kelompok masing-masing, 3 kelompok masing-masing. Silakan. Anak-anakku sekalian, setelah kita bentuk kelompok begini, ada beberapa hal yang perlu ingin sampaikan. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita akan membaca teks yang ada di dalam. Terus anak-anakku sekalian mengerjakan dalam kelompok. Ada beberapa hal penilaian di situ, yaitu kerjasama, tanggung jawab, ketepatan mengerjakan tugas itu dengan topik. Terus berkaitan dengan pengetahuan Anda, bagaimana Anda bisa menyampaikan materi yang Anda sudah kerjakan itu melalui kegiatan presentasi. Nanti masing-masing akan mempresentasikan masing-masing kelompok, dan kelompok lain akan siap memberi pertanyaan atau memberi tanggapan. Bisa dipahami ini? Bisa. Diharapkan semua anggota dalam kelompok itu aktif untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan beberapa soal. Yang diharapkan di sini bagaimana kerja sama dalam kelompok dan bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah dikerjakan. Jika ada yang belum jelas, bisa bertanya. Maksudnya di sini, di sini di dalam Anda menulis kembali mana yang Anda menggunakan kalimat fakta, menulis kembali kalimat-kalimat mana di sini yang merupakan kalimat fakta, kalimat opini, tesis, argumentasi. Tulis kembali. Misalnya di sini dalam satu paragraf itu ada berapa kalimat, nanti kalimat mana yang merupakan Anda menganalisis bersama. Baik. Sebelum kegiatan kita untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing, kita lakukan satu kegiatan untuk memotivasi kita belajar, yaitu ice breaking. Nanti akan dipimpin oleh salah satu kelompok dari kelompok masalah. Bisa ya?
Silakan mengambil tempat dan silakan kelompok yang memandu kegiatan ini untuk dilaksanakan. Semangat ya. 12 IPA 2. Siap. Siap membahas apa? Masalah. Fakta, Gagasan. opini, Artikel. Untuk itu, ayo kita Presentasi. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Sudah semangat? Baik, kita kembali ke tempat kita masing-masing dan mempersiapkan diri untuk presentasikan hasil kerja kita masing-masing. Perlu diperhatikan ketika teman kelompok lain mempresentasikan hasil kerjanya, yang lain memperhatikan dan siap untuk menanggapi atau memberi pertanyaan ketika ada hal-hal yang disampaikan dari kelompok lain itu yang kurang dipahami. Bisa dipahami? bisa. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok masalah untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok masalah atau kelompok 1. Saya atas nama Cumita Sogar sebagai moderator dan teman-teman saya Marwandi Ferisdetami Budeta sebagai presentator pertama dan Yunitra Yuliana Lende sebagai presentator kedua. Dan saya Pak akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dan saya Alfonso Pende juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami memohon Pak Guru dan teman-teman untuk harap tenang dan memperhatikan kami yang presentasi karena sebentar akan diadakan sesi tanya jawab atau memberikan saran. Untuk waktu dan kesempatannya saya mempersilakan teman saya untuk menjelaskan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan semua yang sudah menjadi pertimbangan kami tadi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Jadi di sini saya tidak akan membacakan lagi yang akan menjadi pertimbangan kita pada hari ini, melainkan tadi sudah dibagikan oleh Pak Guru. Jadi saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya itu ada 10 nomor. Yang pertama, fakta. Kalimat yang kami pilih dalam fakta ini yaitu kerutan merupakan sebuah masalah kulit. Alasannya karena memang kerutan merupakan masalah yang kerap terjadi pada wanita. Nah, yang kedua pertanyaannya itu opini. Jadi kalimat yang kami pilih di sini yaitu tenang saja, ada rahasia mengatasi kerutan wajah. Mengapa kami memilih kalimat ini? Karena di sini belum dituliskan bahwa apa saja bahan-bahannya, apa saja buah-buah yang akan kita pilih dalam membuat masker wajah. Nomor yang ketiga, di sini kita sudah masuk dalam bagian isi yaitu tesis. Bagi wanita, kerutan di kulit wajah merupakan masalah serius. Jadi ini adalah kalimat yang kami pilih. Nomor keempat, argumentasi. Argumentasi, kalimat yang kami pilih yaitu masalah tersebut harus dihindari, salah satunya dengan cara membuat masker semangka, adapun caranya sebagai berikut. Jadi seperti yang kita tahu bahwa argumentasi merupakan suatu pendapat yang disertai dengan alasan dan informasi. Jadi di sini kita sudah masuk dalam sebuah atau cara kita membuat masker wajah. Lanjut nomor yang kelima, pertanyaannya itu pernyataan ulang, yaitu kulit menjadi masalah serius, apalagi bertambahnya usia tidak dapat dihindari. Tetapi kita dapat memperlambat penuaan akibat usia dengan cara memakai masker dari semangka. Pertanyaan ini kenapa kami memilih kalimat ini? Karena pada paragrafnya yang pertama sudah dijelaskan dan kembali lagi ke paragraf yang keempat kita menemukan pertanyaan yang sama lagi. Di nomor yang keenam yaitu kata keterangan.
masker wajah benar-benar halus. Yang kelima, yang terakhir yaitu serius. Mengatakan bahwa kerutan pada wajah ini benar-benar adalah masalah yang serius. Lanjut di pertanyaan yang ketujuh yaitu kalimat aktif. Kami memilih kalimatnya itu, kamu harus mengambil satu buah semangka. Kenapa kami memilih kalimat ini? Karena di sini adalah kalimat ini mengatakan kita atau adalah sebuah langkah-langkah dalam pembuatan masker wajah yang harus kita lakukan begitu. Lanjut nomor 8, konjungsi. Usia boleh muda tapi wajah menolak tua. Kenapa kami memilih kalimat ini? Karena seperti yang kita tahu, konjungsi adalah kata penghubung. Jadi yang menjadi kata penghubung di sini yaitu tapi. Usia boleh tua tapi wajah menolak tua. Lanjut nomor ke-9, kata kerja mental. Kami memilih kata atau kalimat itu menjadi masalah. Di dalam teks ini kita sudah mendapatkan menjadi masalah, yaitu yang menjadi masalah di sini adalah kerutan wajah. Lanjut nomor 10, kata kerja material, yaitu yang kami pilih dipisahkan, kupas, dan memblender. Di sini adalah langkah-langkah pembuatan dalam membuat masker wajah. Sekian dari saya. Seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya bahwa kerutan pada wajah memang adalah sebuah masalah, tapi bisa dihilangkan dengan melakukan perawatan yang benar dan rutin. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok masalah atau kelompok 1. Jika ada teman-teman kelompok yang memberikan saran atau pertanyaan, waktu dan kesempatan, kami mempersilakan. Kami dari kelompok fakta. Baik, ini pertanyaan tadi ini dari kelompok masalah bilang tesis itu bagi wanita kerutan di kulit wajah merupakan masalah serius. Jadi pertanyaan kami, apa itu tesis? Boleh kelompok masalah jelaskan kepada kami? Terima kasih dari kelompok ketiga yang sudah memberikan pertanyaan. Kelompok fakta. Kami minta waktu berapa menit untuk baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok fakta. Jadi tesis adalah isi teks. Dan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa tesis dan argumentasi itu adalah isi teks, bagian dari isi teks. Sekian. Dari kelompok lain. Kami dari kelompok artikel ingin bertanya kepada kelompok masalah. Apa yang disebut argumentasi? Terima kasih buat Jadi terima kasih pertanyaan dari kelompok artikel. Sekali lagi, tadi saya sudah jelaskan bahwa argumentasi itu merupakan suatu pendapat yang disertai dengan alasan dan informasi. Sekian. dari kelompok lain. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Untuk itu mari kita beri aplaus untuk pekerjaan kita pada hari ini. Nah, terima kasih banyak. Baik, anak-anak sekalian, apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa lagi? Apa lagi? Struktur artikel. Apa lagi?
Apalagi kira-kira yang kita pelajari hari ini? Fakta dan opini. Kita akan masuk pada tes kita. Pak Guru akan bagikan beberapa soal, nanti Anda mengerjakan. Waktu kita 5 menit. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini kita sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada materi kita tentang artikel, tetapi pada tahap penyusunan. Kita menyusun teks artikel dalam bentuk opini. Itu pertemuan kita. Untuk itu, untuk mengakhiri semua kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk bawa kita dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my time to chase the monster.